Saya serahkan kepada Allah yang maha menghakimi. Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini, karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir, ya, yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan, itu nggak berpikir. Terima kasih, Tuan Majelis. Yang mulia. Saudara terdakwa ya. Saudara terdakwa tadi mengatakan melawan kebatilan. Kebatilan yang saudara maksud itu seperti apa dan kepada siapa? Kebatilan saya lawan kepada penguasa yang mulia, rezim. Ya, bukan orang, rezim. Nah, kebatilannya itu bisa dijelaskan secara detail seperti apa kebatilan? Baik. Itu? Jadi itu kalau saya ingat-ingat berawal dari periode pertama dulu yang mulia ya, karena waktu itu rame-ramenya kecurangan pemilu, disitulah mulai terbangun karakter ini. Sebelum ada sebelum ada konflik pemilu yang curang-curang itu, saya nggak pernah konten seperti ini. Politik ini jarang. Nah, tapi karena waktu itu pemilu curang, maka sejak itulah saya terbangun karakter seperti ini. Termasuk sekarang ini seandainya saya nggak di penjara, ini mungkin kasus pajak ini mungkin saya habiskan itu yang mulia di medsos itu, seandainya saya nggak ditahan. Gitu. Yang pemilu curang itu kan secara hukum sudah diselesaikan. Nah, itu menurut saudara masih tetap lebih percaya yang curang? Kan terus bergulir yang mulia, terus sampai sekarang kan tidak berhenti nih di mata saya. Mohon maaf kalau saya salah yang mulia ya, ini kan pendapat pribadi saya. Di mata saya kan ini kezoliman, kecurangan, ya ketidakadilan ini kan sampai sekarang masih terus berlaku yang mulia. Termasuk yang sekarang Dirjen Pajak yang terbaru ini, gitu yang mulia. Saudara terdakwa pernah masuk dalam partai politik? Tidak, saya merdeka. Nah, justru itulah makanya saya menanyakan. Kalau saudara masuk partai politik, saya tidak tanya sedetail itu. Justru saya mau mengetahui apa yang ada dalam benak dan niat. Baik yang mulia, bisa saya lengkapi yang mulia ya. Justru saya tidak masuk ke partai politik karena saya ingin menjaga suara saya ingin menjaga hati nurani saya. Bukan berarti tidak ada yang nawari yang mulia. Saya pernah ditawari TV umum untuk ngisi acara, saya tolak. Saya dilamar beberapa partai, saya tolak. Ya, saya ingin berdaulat, saya ingin merdeka. Apa yang saya kontenkan itu murni, nggak ada tendensi macam-macam. Bahkan ini ada yang live barangkali. Pesantren saya pernah didatangi petugas dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, divisi teroris, namanya Pak Wahyu, pernah datang ke pesantren saya, ditemani teman-teman Brimob yang kebetulan anaknya ngaji di pesantren saya, silaturahim baik-baik, makan bareng malam-malam cipika-cipiki, dan ujung-ujungnya ninggalin duit ya, ngasih duit ke saya dan saya tolak. Saya nggak buka berapa amplopnya itu. Intinya gini yang mulia, saya tidak terima uang dari partai politik. Gini, saya kritik, mungkin bisa disebut hakim aja, majelis hakim, karena yang mulia kan miliknya Allah. Baik. Itu, ya. Ya, baik hakim. Ya, jadi gitu Pak Hakim ya. Jadi saya tidak pernah terkontaminasi oleh uang politik. Ya, saya tidak pernah terkontaminasi dengan tawaran-tawaran endorse. Gus Nur mau jadi endorse baju saya. Enggak, saya punya baju sendiri, saya punya merek sendiri. Jadi saya ingin merdeka dari semua tawaran-tawaran yang bersifat nanti akan justru membelenggu kebebasan saya. Begitu yang mulia. Nah, kemudian saya hubungkan dengan ini, saudara akui dulu nggak? Saudara dalam wawancara dengan Bambang Tri, itu ada nggak kata-kata, oke, nanti kita kupas tuntas, saya di sini netral, meskipun tidak netral. Nah, itu
kalau dengan yang saudara jelaskan tadi kan bertolak belakang. Netral meskipun saya tidak netral. Nah, itu bagaimana? Itu ya dalam dunia wawancara biasa terjadi kata-kata seperti itu, dan itu terjadi sebelum mubahalah. Ya, Hakim makanya. Jadi saya netral dalam momentum tertentu, saya netral, Pak Hakim ya. Nah, tetapi dalam momentum yang lain kadang-kadang memang saya agak membenarkan omongannya Bambang Tri, kan begitu ya. Karena memang muncul karena alam bawah sadar, dia oposisi, saya oposisi, itu kan. Mungkin begitu yang mulia penjelasan saya. Jadi di sini kan saudara katakan saya berusaha netral, walaupun saya nggak bisa netral, saya tetap patah hati dan percaya dengan apa yang saudara omongkan itu. Betul. Oh ya. Betul. Itu patah hatinya bagaimana? Saya bukan hanya patah hati, saya patah jiwa. Saya patah semuanya sejak penguasa rezim ini berkuasa yang mulia. Nah ya. Pas sebentar, baik yang mulia, ya Hakim ya, Pak Hakim. Saya sebelum ada rezim ini, saya 3 bulan sekali ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea. Begitu rezim ini lahir, saya diblokir, nggak boleh ke Hong Kong. Saya sudah berangkat ke Hong Kong sama anak saya ini, ada di sini sekarang. Udah berangkat di imigrasi Hong Kong, dia yang lolos, saya enggak. Saya dipaksa pulang, dideportasi paksa. Kesalahan saya apa? Nggak ada salahnya. Nah sejak itu saya paspor dicabut. Ya intinya itu yang saya alami. Jadi patah hati saudara di situ. Ya banyak. Saya sempurnakan yang mulia, yang Pak Hakim ya. Jadi saya beli tanah di Malang, Turen. Saya beli lagi tanah di mana? Di Lombok. Saya beli tanah. Saya lupa ada 4 titik. Kalau tidak salah saya beli tanah. Mau saya bangun pesantren. Selalu ditolak, dipersulit. Ya oleh ormas yang dekat dengan penguasa. Macam-macam di demo, bikin spanduk. Dan banyak lagi. Makanya saya patah hati. Saya patah jiwa. Oke. Itu yang lanjutkan keterangan saudara tadi bahwasanya karena saudara mubahalah kepada Babang, kemudian karena dia berani, saudara yakin. Betul. Ya. Dari menurut saudara, betul. Apa yang dalam pemikiran saudara, keyakinan itu yang bisa menjadi hakim siapa? Keyakinan yang bisa gimana yang keyakinan yang saudara anggap tadi yakin itu yang nantinya yang akan menghakimi siapa? Saya serahkan kepada Allah yang maha menghakimi. Saya nggak berani menentang sudah dengan Bambang ini karena sudah ada Al-Quran di atasnya. Ya, oke. Jadi keyakinan itu kalau menurut saudara berarti kan dalam hati ya? Ya. Nah, kalau bisa dibuktikan secara real, fakta, itu keyakinan atau bukan? Kalau secara real, seandainya saya boleh memohon, kalau ada ijazah aslinya sekarang, saya istighfar sambil bersujud, saya minta maaf. Waktu itu, bukan sekarang, waktu itu. Tidak ada, selesai, kholas ya. Jadi begitu selesai mubahalah, ya sudah. Jadi waktu itu saudara tidak berpikir, ya, yang saya mubahalah ini keyakinan atau yang barang yang bisa dibuktikan itu nggak berpikir. Intinya begini Pak Hakim yang mulia ya, Bambang Tri ini bohong apa jujur sih? Kan hanya itu intinya Pak Hakim. Iya kan, yang saudara maksud bohong atau jujur kan masalah kalau tidak asli, kalau apa asli tembak kepala saya itu kan. Nah jadi itu kan berarti ijazahnya. Betul, kan? Betul. Jadi mungkin sudut pandang saya dengan Pak Hakim, dengan jaksa. Ya makanya beda, saya mau tanya. Tapi kalau saya lihat gestur tubuh di videonya, getar Rocky Gerung tadi kan bisa menilai tuh getaran suara, intonasi suara itu orang itu dari hati atau tidak. Nah saya juga gitu melihat omongannya Bambang Tri itu waktu itu ya ini dari hati nih orang ini. Udah keluar dari penjara kok nggak kapok. Oh bukan itu yang saya maksud. Ijazah asli yang dia katakan itu yang mulia. Menurut saudara hanya butuh keyakinan saja atau perlu dibuktikan secara real menurut pendapat saudara? Makanya terjadi akumulasi. Ini Bambang Tri ini kayaknya dari hati orangnya ini. Itu pertama asumsi. Tapi begitu nyampe di rumah podcast, berani nggak saya sumpah? Itu dalam hati saya nggak mungkin berani nih orang ini. Itu Pak Hakim. Nggak mungkin berani orang ini. Ternyata saya salah. Ternyata dia berani. Berarti belum masuk seperti yang saya tanyakan. Bagaimana? Jadi Bambang itu mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu kalau
asli tembak kepala saya. Betul. Nah, itu tuh apakah menurut pemikiran saudara waktu itu tidak perlu dibuktikan secara real dulu? Perlu. Nah, itu loh yang perlu yang mulia. Itu kan tidak perlu keyakinan kalau itu harus dibuktikan begitu loh. Iya, perlu. Makanya saya berharap setelah mubahalah itu selesai akan berlanjut nanti kan gitu. Tapi saya nggak nyangka berlanjutnya di pengadilan seperti ini kan begitu. Ya, berarti saudara sadar itu berarti. Betul. Ya. Saya pikir dengan gugatan di perdata itu udah solusi terbaik itu saya pikir. Ya, seperti halnya kan mungkin kalau saya contohkan keyakinan animisme dinamisme itu kan. Nah, itu baru kalau saya ke mubahalah itu mungkin saya bisa masuk akal lah. Dari diri sini yang saya tanyakan yaitu perlu Pak Hakim. Bahkan saya berharap kepala sekolahnya, teman sekolahnya itu rame-rame bikin video, bikin buku bila perlu, konferensi pers, atau langsung menunjukkan ijazah aslinya, selesai Pak. Itu yang saudara harapkan. Betul, yang saya harapkan pasca mubahalah itu. Ya. Kemudian tadi saudara juga katakan sering melakukan mubahalah. Betul. Ya. Pernah saudara terapkan terhadap santri saudara? Saya enggak pernah ngajar yang mulia. Saya menggaji ustadz. Iya, maksudnya pernah saudara terapkan? Kalau di YouTube sering mubahalah itu apa? Enggak, di santri saudara mungkin ada masalah, ada perbedaan pendapat. Nah, itu pernah saudara terapkan dalam belum pernah karena memang belum pernah ada masalah dan belum pernah ada beda pendapat. Oh, gitu. Gitu. Sementara cukup dulu Pak.